Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Adinda Salsabila akan menjelaskan mengenai teori psikologi sastra yang terdapat pada novel Surat Kecil untuk Tuhan. Psikologi sastra adalah kajian yang menelaah cerminan psikologis dalam diri para tokoh yang disajikan sedemikian rupa oleh pengarang, sehingga pembaca merasa terbuai oleh problem psikologi yang terdapat dalam karya sastra tersebut. Teori psikologi sastra adalah teori yang mengaitkan pembahasan psikologi dalam karya sastra. Salah satu tokoh terkenal dalam bidang ini yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 dan wafat pada tanggal 23 September 1939 di Hampstead, London, Britania Raya. Psikologi sastra terdiri dari 3 ranah, diantaranya yaitu yang pertama yaitu ranah si penulis atau pengarang, di mana yang kita analisis yaitu jalan pikiran si pengarang yang diwakilinya pada sebuah cerita. Yang kedua yaitu ranah teks atau pandangan pada teks yang dunia tokohnya ada dalam teks, tokoh yang satu sama lainnya. Dalam teks kita menganalisis jalan pikiran tokoh dan alasan mengapa tindakan tokoh terlepas dari siapa pengarangnya. Yang ketiga yaitu ranah pembaca, yaitu mengkaji yang berkaitan dengan pembaca. Karya sastra itu susah dicerna atau mudah dicerna, dan memberikan manfaat atau tidak. Untuk memahami jalan penerimaan atau psikologi pembaca itu bisa dilakukan dengan menyebarkan angket atau mewawancarai tentang tanggapan masyarakat. Baiklah, kita akan mulai menganalisis psikologi sastra yang terdapat pada tokoh utama dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davanor. Novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davanor diangkat dari kisah nyata perjuangan gadis remaja penderita kanker ganas. Dalam menghadapi kanker ganas yang dideritanya, telah menumbuhkan gadis remaja tersebut menjadi pribadi yang baik hati, tangguh, dan pantang menyerah. Teori psikologi yang paling dominan dalam analisis karya sastra adalah teori Sigmund Freud. Menurut Freud, teori kepribadian pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu ID. ID adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir. ID merupakan energi psikis dan naluri yang menekan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebutuhan makan, seks, menolak rasa sakit atau tidak nyaman. Dalam novel ini, kepribadian unsur ID pada tokoh utama Keke yang suka mengenang masa lalu ditunjukkan lewat kutipan, yaitu terkadang kalau melihat majalah model, aku masih bisa membayangkan ketika aku beberapa kali menjadi juara model di kejuaraan. Dan mungkin yang paling indah dalam hidupku adalah saat aku juga sempat membuat album cilik. Dari kutipan tersebut, membayangkan sesuatu merupakan bagian dari ID yang digolongkan ke dalam proses primer. ID dalam diri Keke terlihat pada saat membayangkan ketika ia masih kecil. Ia pernah beberapa kali menjadi juara model dan sempat membuat album cilik. Tapi itu semua sudah berakhir akibat dari perceraian orang tuanya. Ia tidak bisa melanjutkan cita-citanya. Yang kedua adalah ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Menurut Freud, ego berkembang dari ID dan memastikan bahwa dorongan dari ID dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Kutipan berikut menunjukkan kepribadian unsur ego pada tokoh utama Keke dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Aku mencoba untuk tidur kembali, tapi tak kuasa menahan sinar matahari yang terus berbayang-bayang di wajahku. Baiklah, aku menyerah dan akan bangun. Kutipan di atas menunjukkan bahwa dalam diri Keke terdapat ego, yaitu mampu berpikir logis.
yang digambarkan bahwa Keke akhirnya memutuskan untuk bangun karena ia sadar bahwa hari sudah mulai siang dan seorang gadis tidak baik kalau bangun tidur terdahului oleh matahari. Sebenarnya ia masih dalam keadaan mengantuk dan malas untuk bangun. Yang ketiga yaitu superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari kepuasan ID dan prinsip realistik ego. Superego pada hakikatnya merupakan elemen yang mewakili nilai-nilai orang tua atau interpretasi orang tua. Kutipan berikut menunjukkan kepribadian unsur superego pada tokoh utama Keke. Di dalam pikiranku, selalu teringat nasihat ayah dan aku ingin membuat orang tuaku bangga. Dalam kutipan cerita ini menunjukkan adanya unsur superego dalam jiwa Keke, yaitu bersikap sopan. Yang ditunjukkan bahwa Keke selalu mengingat nasihat ayahnya dan ia ingin membuat bangga orang tuanya. Ia akan masuk ke sekolah yang berbasis agama agar ia bisa memperdalam ilmu agamanya, serta menjadi anak yang berbudi pekerti yang baik. Demikianlah penjelasan mengenai psikologi sastra yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.